Selamat siang, saya Erlandi dari Teknik Industri ingin mempresentasikan tentang modifikasi kursi penumpang kereta api ekonomi yang ergonomis dengan metode ergonomic function deployment dengan studi kasus pada Kalogawa yang diproduksi di PT Inka dengan penulisnya adalah Irma Puspitasari. Baik, kita masuk dalam latar belakang. Kereta api ekonomi merupakan salah satu angkutan penumpang yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia karena harganya yang ekonomis dan jangkauannya yang luas. Sebagai salah satu produsen kereta api di Indonesia, PT Inka atau Industri Kereta Api sudah seharusnya memperhatikan aspek-aspek ergonomis dengan merancang desain kursi penumpang tersebut. Desain kursi penumpang kereta api ekonomi penting untuk ditinjau karena kursi penumpang yang ada selama ini masih belum memperhatikan aspek ergonomis karena masih banyaknya keluhan dari penumpang kereta api ekonomi. Kursi kereta api ekonomi yang ada selama ini memiliki bentuk yang kaku sehingga kurang mendukung postur tubuh saat duduk. Tidak memiliki sandaran tangan dan jarak antar kaki penumpang yang berhadapan terlalu sempit, hanya sekitar 10 cm untuk kereta api ekonomi dengan jarak tempuh yang jauh dan memerlukan waktu yang lama, maka diperlukan kursi penumpang kereta api yang ergonomis sesuai dengan antropometri orang Indonesia. Kemudian kita masuk dalam rumus masalah, belum ada referensi teknis mengenai dimensi desain kursi kereta api ekonomi, sehingga perlu dibuat data dimensi desain kursi penumpang untuk kereta api ekonomi. Kemudian untuk kenyamanan penumpang kereta api perlu dibuat desain dimensi kursi penumpang yang ergonomis, sehingga dalam penelitian dilakukan modifikasi pada desain kursi penumpang kereta api ekonomi. Kemudian kita masuk dalam tujuan, kita harus mengidentifikasi kursi penumpang kereta api ekonomi yang ada selama ini untuk mengetahui kesesuaian antara dimensi desain kursi penumpang kereta api ekonomi dengan antropometri orang Indonesia dengan metode EFD. Kemudian, membuat model desain kursi penumpang kereta api ekonomi yang ergonomis dengan software Inventor. Kemudian kita masuk dalam tinjauan pustaka ergonomi. Ergonomi itu adalah istilah berasal dari bahasa Latin yaitu ergon yang artinya kerja dan nomos yang artinya hukum. Sehingga ergonomi dapat didefinisikan sebagai studi tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain ataupun perancangan. Menurut Nurmianto 2008. Antropometri, postur duduk yang ergonomis adalah ketika seorang dapat mempertahankan kemudian postur badan yang stabil dan memenuhi beberapa kriteria, yaitu posisi duduk yang dapat menyenangkan dalam jangka waktu tertentu, memuaskan secara fisiologi. Dengan duduk seorang merasa lebih nyaman, sesuai, serasi, cocok dengan pekerjaan yang dilakukan, prinsip duduk normal. Santai seperti gambar yang di samping. Kita lihat gambar samping. Dengan lutut fleksi 90 derajat. Tubuh fleksi di atas pada 90 derajat. Di sini kita lihat tubuhnya di atas 90 derajat. Kemudian pelvis rotasi ke belakang 30 derajat atau lebih. Kita lihat di sini ada pelvisnya 30 derajat ke belakang. Kemudian berat badan bertumpu pada ischial tuberositas. Di sini kita lihat di sini ischial tuberositas. Jadi posisi duduk yang enak adalah tempat berat badannya bertumpu pada ischial tuberositas. Kemudian bagian atas tulang sakrum agak horizontal. Jadi sakrumnya harus
horizontal supaya menjadi kenyamanan dan kepuasan dalam duduk. Ini adalah prinsip-prinsip dalam penerapan data antropometri sebagai berikut. Pertama, itu adalah prinsip rancangan bagi individu dengan ukuran ekstrem. Ini maksudnya berdasarkan prinsip ini, rancangan dibuat digunakan oleh individu ekstrim, yaitu terlalu besar atau terlalu kecil, dengan persentil yang besar itu ada sekitar persentil ke 90, ke 95, ataupun ke 99. Kemudian persentil kecil itu persentil 1, ke 5, ataupun ke 10. Kemudian kita masuk dalam prinsip perancangan yang bisa disesuaikan, yaitu seperti rancangannya itu bisa diubah-ubah ukurannya sehingga cukup fleksibel untuk diaplikasikan pada berbagai ukuran tubuh. Dengan menggunakan prinsip ini maka kita dapat merancang produk yang dapat disesuaikan dengan keinginan konsumen. Kemudian kita masuk dalam prinsip ketiga, yaitu prinsip perancangan dengan ukuran rata-rata. Maksudnya didasarkan dengan rata-rata adalah ukuran manusianya, yaitu prinsip ini dipakai jika peralatan yang didesain harus dapat dipakai untuk berbagai ukuran tubuh manusia. Kemudian kita masuk dalam metodologi penelitian. Pertama dari uji keseragaman data, yaitu rata-rata atau X-bar. X-bar dengan rumus X-bar sama dengan sigma XI per N. Maksudnya XI adalah jumlah data, kemudian N banyaknya pengamatan. Kemudian kita harus mencari standar deviasi sampel S. S dengan rumus S sama dengan akar sigma dalam kurung X I kurang X bar pangkat 2 per N kurang 1. Keterangannya itu ya X I adalah nilai data, kemudian X bar nilai rata-rata data. Kemudian dengan tingkat kepercayaan K sama dengan 2, maka BKA atau batas kontrol A itu dengan rumus X bar plus KS sama dengan X bar plus 2S. Kemudian BKB itu adalah batas kontrol bawah dengan rumus X bar min KS sama dengan X bar min 2S. Terlanjut dalam perhitungan persentil, itu dengan rumus X sama dengan X bar kurang lebih ZS. Keterangan nilai X adalah nilai persentil yang dikehendaki, kemudian X bar nilai rata-rata data, kemudian Z itu konstanta untuk persentil yang dikehendaki. Untuk persentil kelima, nilai Z sama dengan min 1645, kemudian persentil ke-50 itu adalah 0, kemudian persentil ke-95 pada nilai Z itu adalah 1645. S adalah standar deviasi sampel. Kemudian setelah itu kita masuk dalam kuesioner. Kuesioner itu menentukan jumlah responden yang dibagikan kuesioner menggunakan rumus Slovin, yaitu N sama dengan N per 1 plus NE2. Keterangan N kecil di sini adalah jumlah sampel. Kemudian N besar di situ jumlah populasi atau penumpang satu rangkaian kereta. Kemudian E, batas toleransi kesalahan. Maksudnya batas kesalahannya bisa 10%. Tingkat akurasi itu adalah 90%. Kemudian kuesioner ini dibagikan pada responden berisi pertanyaan yang bersifat subjektif untuk mengetahui keinginan konsumen. Data kuesioner dengan persentase tertinggi untuk tiap pertanyaan akan digunakan peneliti sebagai pedoman dalam proses perancangan. Kemudian kita masuk dalam Ergonomic Function Deployment atau EFD. Ergonomic Function Deployment EFD merupakan pengembangan dari Quality Function Deployment atau QFD, yaitu dengan menambahkan hubungan baru antara keinginan konsumen dan aspek ergonomi dari produk. Hubungan ini akan melengkapi bentuk matriks House of Quality atau HOQ yang juga menerjemahkan dalam aspek ergonomi yang diinginkan. Kita masuk dalam House of Quality EFD. Di sini adalah HOQ. Maaf, kurang jelas, jadi saya akan menjelaskannya.
Ini adalah A. Jadi A ini berfungsi untuk kebutuhan dan keinginan konsumen yang diperoleh dari hasil kuesioner. Kemudian A1 ini adalah kebutuhan konsumen yang sesuai dengan prinsip ergonomis. Data ini diperoleh dari pengukuran antropometri dan studi literatur. Kemudian kita masuk dalam B. Ini adalah bagian matriks perencanaan yang berisi data pasar kuantitatif. Kemudian kita masuk dalam C, itu persyaratan teknis. Nah, di sini ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Kemudian setelah C kita masuk dalam D. D adalah merupakan pertimbangan penilaian keterkaitan hubungan antara A dan A1 terhadap bagian C. Terdiri dari hubungan yang kuat, sedang, lemah, dan tidak ada hubungan. Kemudian kita masuk dalam E. E merupakan penilaian perancang terhadap implementasi antara elemen teknis bagian C. Korelasi tergantung kepada direction of goodness dari masing-masing karakteristik teknik. Kemudian F. Ini adalah bagian yang berisikan tingkat kepentingan ranking persyaratan teknis atau teknik benchmarking dari produk yang dibandingkan, yaitu menguraikan informasi pengetahuan mengenai keunggulan teknikal, respons, pesaing, target, kinerja, spesifikasi teknik dari produk yang dikembangkan. Kemudian kita masuk dalam pembahasan. Dalam pembuatan HOQ atau House of Quality EFD, di sini kelihatan keinginan konsumen A adalah sandaran punggung dapat menopang punggung hingga kepala, panjang kursi sesuai dengan ukuran pinggul, kedalaman kursi sesuai dengan panjang lipatan dalam lutut hingga pantat. Ketinggian kursi memungkinkan kaki tidak menekuk untuk atau menggantung. Kemudian sudut sandaran punggung lebih miring ke belakang. Armrest dapat menyanggah tangan saat duduk. Ruang kaki yang cukup untuk bergerak. Kemudian tempat kantong atau tas dapat dijangkau tangan saat duduk. Footrest dapat dijangkau kaki saat duduk. Posisi kursi tidak berhadapan. Warna kursi memberikan rasa nyaman secara psikologi. Kemudian alasan duduk dapat menopang pantat. Kemudian kebutuhan konsumen yang ergonomis, itu tinggi sandaran kursi sesuai dengan posisi duduk persentil ke 95, yaitu 840 mm. Panjang kursi sesuai lebar pinggul data antropometri persentil ke 95, yaitu 400 mm. Kemudian kedalaman kursi sesuai panjang pop detail data antropometri persentil ke 5, yaitu 400 mm. Kemudian tinggi kursi sesuai dengan polypop detail data antropometri persentil kelima, yaitu 390 mm atau mm. Kemudian sudut sandaran punggung 105 derajat dan 115 derajat dengan sandaran punggung dibuat reclining. Kemudian tinggi armrest sesuai tinggi siku, posisi tubuh duduk persentil kelima, yaitu 190 mm. Lateral legroom berukuran 450 mm dan vertical legroom berukuran 540 mm. Tempat tas berada di depan penumpang di bagian belakang sandaran kursi. Kemudian footrest itu berada di depan penumpang sekitar jarak 300 mm dari lutut. Kemudian posisi kursi menghadap ke tengah gerbong sehingga kursi di tengah gerbong berhadapan. Kemudian warna kursi abu-abu agar dapat memberikan rasa nyaman bagi penumpang. Dan kemudian alas duduk terbuat dari bahan spon. Kemudian bagian B yaitu matriks perencanaan terdiri dari importance to customer absolute, menunjukkan nilai tingkat kepentingan
Dari tiap kebutuhan konsumen, nilai ini disajikan dalam bentuk skala absolut 1-5. Kemudian importance to customer weight. Nilai diperoleh dengan rumus seperti importance to consumer absolute per sigma importance to consumer absolute. Kemudian goal adalah tingkat pencapaian yang diharapkan oleh perancang. Nilai ini disajikan dalam bentuk skala 1-5. Kemudian lanjut dalam sales point berisikan informasi kemampuan produsen untuk menjual produk. Nilai sales point. Kita lihat pada tabel 4. Ini nilai sales point. Nilainya itu 1, keterangannya tidak ada sales point. Kemudian 1, 2 itu sales pointnya sedang. Kemudian 1-5 itu adalah sales pointnya kuat. Kita masuk dalam bagian C. Itu adalah terdiri dari spesifikasi teknis, mendeskripsikan desain produk yang akan dirancang sesuai dengan voice of customer. Spesifikasi teknisnya itu terdiri dari ukuran sandar punggung, panjang kursi perorangan, kemudian panjang kursi keseluruhan, terus ketinggian kursi, kedalaman kursi, sudut sandaran, sandaran tangan atau armrest, luas area kursi, fasilitas penunjang, kemudian jenis bahan alas kursi, bahan rangka kursi, biaya produksi, perawatan, dan jumlah penumpang dalam satu gerbong. Bagian D berisi pertimbangan nilai keterkaitan hubungan antara elemen-elemen pada bagian C dengan bagian A. Kita lihat pada tabel 5 ini adalah nilai hubungan A dan C. Simbolnya itu titik hitam, kemudian keterangannya hubungannya kuat dengan nilai 9. Kemudian bulat kosong tidak dihitamkan, itu hubungannya sedang, karena nilainya adalah 3. Kemudian segitiga, hubungannya lemah, itu 1. Kemudian tidak ada simbol, itu adalah tidak ada hubungan dan nilainya 0. Kemudian pada bagian D juga diperoleh kontribusi dari hubungan bagian A dengan bagian C, di mana nilai tersebut diperoleh dengan merumus nilai tiap atribut bagian D dikali dengan importance to customer weight. Kita masuk dalam bagian E, merupakan penilaian tim perancang terhadap implementasi keterkaitan antar elemen-elemen spesifikasi teknis bagian C. Korelasi ini tergantung pada direction of goodness dari masing-masing spesifikasi teknis. Hubungan ini digambarkan dengan technical correlation, itu plus itu korelasinya positifnya kuat. Kemudian korelasinya plus itu adalah korelasi positif sedang. Kemudian tidak ada, itu tidak ada korelasi. Kemudian min itu adalah korelasi negatif sedang. Kemudian min itu adalah korelasi negatif kuat. Untuk menentukan peningkatan direction of goodness digunakan simbol sebagai berikut. MTB atau tanda panah ke atas itu ada the more the better, atau semakin tinggi atau semakin bagus. Kemudian LTB atau tanda panah turun itu the less the better, semakin kecil atau sedikit semakin bagus. Kemudian TB atau lingkaran itulah target is best, untuk ukuran tertentu sudah bagus. Kemudian kita masuk dalam bagian F, itu kontribusi hasil penjumlahan dari seluruh nilai pada tiap persyaratan teknis. Kemudian normalized contribution diperoleh dengan menggunakan rumus yaitu sigma contribution. Kemudian prioritas berisi tingkat kepentingan atau ranking dari persyaratan teknis. Urutan kepentingan berdasarkan nilai pada normalized contribution. Dari hasil kuesioner tersebut dikembangkan dalam bentuk diagram EFD. Hasilnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah tinggi kursi atau set height. Tinggi kursi sama dengan tinggi pop detail data interferometry. Data diambil dari persentil kelima, yaitu 390 mm. Kemudian 2,
itu adalah kedalaman kursi. Kedalaman kursi sama dengan panjang detail data antropometri persentil ke 50, yaitu 400 mm. Tidak termasuk penambahan kedalaman kursi untuk menopang sandaran punggung. Kemudian ketiga, itu panjangan kursi. Panjang kursi sama dengan lebar pinggul data antropometri persentil ke 95 dikurang 5 cm. 2,5 cm kanan dan 2,5 cm kiri. Data lebar pinggul data antropometri dengan persentil ke 95 yaitu 394,5 mm dikurangi 50 mm sehingga menjadi 344,5 mm. Dengan mempertimbangkan keinginan konsumen untuk menambah luas alas duduk, maka perancang memutuskan untuk tidak melakukan pengurangan pada data persentil ke 95 dan melakukan pembulatan nilai menjadi 400 mm untuk perancangan panjang kursi penumpang kereta api yang ekonomi yang baru. Hal tersebut tidak akan mempengaruhi kondisi duduk dari penumpang. Dengan panjang kursi 400 mm, maka populasi persentil ke-5 bisa tercakup dan persentil ke-95 juga dapat tercakup. Kemudian untuk keempat itu adalah sandaran kursi backrest. Data yang digunakan sebagai parameter perancangan sandaran adalah data tinggi dalam posisi duduk persentil ke-95 yaitu 840 mm. Kemudian 5 itu sudut sandaran atau set angle of tilt. Desain tempat duduk setting desain memiliki kontak yang baik dengan sandaran kursi backrest. Sudut digunakan adalah 1050 dan 1150 reclining. Sudut ditinjau dari alas duduk. Kemudian yang keenam itu adalah lebar sandaran punggung kursi. Lebar sandaran punggung kursi itu sama dengan lebar sisi bahu. Data diambil dari data antropometri persentil ke-50 yaitu 430 mm. Kemudian yang ketujuh adalah sandaran tinggi lengan tangan sama dengan tinggi siku dalam posisi duduk. Data antropometri yang digunakan adalah persentil ke-5 yaitu 190 mm. Kemudian 8 itu panjang sandaran lengan tangan. Panjang tangan itu sama dengan tabal perut persentil ke-95 yaitu 244,5 mm ditambah allowance 50 mm menjadi 294,5 300 mm. Tidak termasuk sandaran tangan yang menyangga. Kemudian yang ke-9, ruang kaki atau leg room. Nah, menurut Panero dan Zelnick, lateral leg room berukuran 450 agar kaki mendapatkan tempat yang cukup melakukan pergerakan dan penumpang dapat menjangkau tas kantong di depannya. Untuk berpegang pada kursi di depannya tanpa harus bangkit dari tempat duduk. Vertical leg room digunakan untuk menurut tinggi lutut populasi persentil ke-95 yaitu 540 mm. Kemudian lebar pijakan kaki. Lebar pijakan kaki sama dengan 0,2 dari panjang telapak kaki. Data antropometri digunakan adalah persentil ke-5 yaitu 210 mm. Dari perhitungan diperoleh ukuran lebar pijakan kaki adalah 42 mm. Kemudian ke-11, alas duduk atau seat surface. Bahan alas duduk digunakan sama dengan bahan alas duduk pada kursi penumpang sebelumnya yaitu jenis spons busa atau polyurethane foam yang dibungkus kain dari bahan PVC atau polyvinyl chloride namun tanpa spring dan memiliki warna kain pembungkus abu-abu. Bahan tersebut alas duduk dirancang memiliki ukuran tebal 100 mm. Kemudian ke-12 itu gambaran umum kursi. Kursi didesain tunggal dengan susunan tempat duduk untuk 2 orang. Posisi kursi menghadap ke arah tengah gerbong kereta api sehingga pada bagian tengah gerbong kursi penumpang saling berhadapan. Kursi dipasang secara tetap fixed construction yang dilengkapi dengan armrest dan
footrest. Kita masuk dalam kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil perhitungan diperoleh dimensi kursi penumpang kereta api ekonomi yang baru sebagai berikut. Itu tinggi kursi adalah 350 mm, kemudian kedalaman kursi 400 mm, lebar kursi per penumpang itu 400 mm. Kita lanjut dalam tinggi sandaran punggung itu 840 mm, kemudian sudut sandaran punggung 105 derajat dan 115 derajat. Lalu lebar sandaran punggung 430 mm, kemudian tinggi sandaran lengan tangan itu 150 mm, terus panjang sandaran lengan tangan itu 300 mm, lebar pijakan kaki 42 mm, adanya kantong atau tas, ketebalan alas duduk itu 100 mm, bahan alas duduk itu berupa spons busa, polythread foam yang dibungkus dari bahan PVC atau polyvinyl chloride dengan warna kursi abu-abu, posisi kursi tidak berhadapan, dan bahan frame atau rangka kursi dari stainless steel supaya tidak berkarat dan tahan lama. Yang kedua, perancangan kursi penumpang kereta api ekonomi yang baru mengikuti keinginan konsumen. Kebutuhan konsumen berdasarkan nilai antropometri dari data yang telah diambil dan prinsip ergonomi yang diterapkan perancang, sehingga perancangan kursi penumpang yang baru akan memiliki fungsi dan nilai yang lebih baik dari kursi penumpang kereta api ekonomi yang lama. Sekian dari saya, maaf bila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf, dan terima kasih sudah menyaksikan presentasi saya, dan sampai jumpa.